Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, dalam pendidikan kewarganegaraan. Para peserta pembelajar, topik yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan ini berjudul tentang wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Nah, para peserta pembelajar, seluruh negara di dunia ini pasti memiliki background tersendiri dan unik. Masing-masing negara dipastikan memiliki latar belakang sejarah, budaya, tata nilai yang berbasis pada posisi wilayah dan geografinya. Karakter wilayah inilah kemudian yang mengkonstruksi, yang membentuk cara pandang, wawasan di dalam kehidupan bersama yang bernama negara. Demikian halnya negara kita Indonesia. Nah, deskripsi ini mari kita pahami. Jika kita melihat diri kita masing-masing, kita pasti memiliki cara pandang, memiliki perspektif. Nah, semua itu ditentukan berdasarkan di mana lingkungan itu membentuk kita. Begitu juga negara, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia juga memiliki cara pandang beserta lingkungannya seperti apa. Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia di dalam melihat dirinya sendiri dan lingkungannya. Hal ini dibutuhkan karena semua bangsa di dunia pasti memiliki visi dan tujuan masing-masing. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami secara sekilas pengertian atau definisi baik secara istilah maupun konseptual dari apa yang disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, wawasan berasal dari kata dasarnya wawas, ya, pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi, ya. Wawas bisa juga berkembang menjadi istilah mawas, ya. Ini lebih pada kata kerja, yaitu memandang, meninjau atau melihat. Nah, itulah pengertian pertama, apa yang disebut dengan wawasan. Kedua adalah Nusantara. Nah, ini kata lain untuk menyebut predikat negara Indonesia itu adalah Nusantara, ya. Terdiri dari dua kata, nusa dan antara, ya. Nusa itu dari bahasa Sanskerta ini artinya pulau, pulau, ya. Kemudian dalam bahasa Latin menjadi nesos atau semenanjung. Di dalam bahasa Inggris menjadi nation atau bangsa. Nah, antara itu kalau dalam pengertian bahasa Sanskerta itu berarti laut, seberang atau luar, ya. Dan dalam bahasa Latin in dan terra, ya, itu berarti antara, ya. Ini antara itu ketika dalam sebuah kelompok diperantarai, ya. Kemudian bahasa Inggris itu ada istilah inter, ya, antara dan relasi. Nah, kalau digabungkan Nusantara, kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Nah, oleh sebab itu, para peserta pembelajar secara sosiologis sering saya menyampaikan bahwa kita ini negara yang berbasis pada kultur agraris maritim, ya. Agraris adalah sebuah sistem nilai, budaya, cara pandang yang berbasis pada pertanahan, ya, di mana pertanian, kehutanan, perkebunan itu menjadi selain sebagai pekerjaan, sebagai sumber mata pencaharian, juga membentuk tata nilai. Kemudian kedua, kita selain agraris adalah maritim, negara maritim, di mana laut menjadi bagian dari wilayah geografis yang sangat dominan memperantarai antar pulau, juga
membentuk sebuah selain jenis pekerjaan nelayan yang menggali, mengambil, memanfaatkan sumber daya kelautan sejak dari ikan, kemudian garam dan sumber-sumber alam lain seperti tambang dan lain sebagainya, adalah juga sebuah tata nilai yang berbasis pada mata pencaharian kelautan. Nah, makanya disebut dengan negara agraris maritim. Inilah sebetulnya karakter paling dasariah di dalam kultur bangsa Indonesia. Nah, para peserta pembelajar, ini ada pengertian wawasan Nusantara secara istilah dikemukakan oleh Profesor Dr. Wan Usman, kemudian menurut TAP MPR tahun 1999, saya kira bisa dibaca secara mandiri. Nah, jika kita simpulkan, hakikat wawasan Nusantara merupakan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Apa maknanya dari deskripsi ini? Yaitu bahwa bangsa Indonesia yang karakter wilayahnya terdiri dari daratan kepulauan dan disatukan oleh laut sebagai bagian dari wilayah integral yang menyatu, itu pada akhirnya akan membentuk sebuah cara pandang politik, cara pandang ekonomi, cara pandang sosial budaya, cara pandang bagaimana konsep-konsep pertahanan keamanan dirumuskan. Semua itu berbasis pada karakter wilayah tersebut. Dan inilah kemudian yang membentuk satu kesatuan, ya. Makanya laut itu sebetulnya bukan menjadi kekuatan pemisah, tapi justru menjadi kekuatan penyatu, ya. Nah, para peserta pembelajar, kalau di dalam skema kita ingin memetakan bagaimana kedudukan wawasan Nusantara itu, kita bisa lihat di sini bahwa paling atas ya sebagai landasan ideal, ya ini sudah pernah kita bahas, inilah persoalan ideologi, yaitu apa bentuknya? Yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu disebut dengan landasan ideal. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu disebut dengan landasan konstitusional. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, wawasan Nusantara itu disebut dengan landasan visional. Tadi yang sudah dijelaskan maknanya atau artinya apa itu wawasan Nusantara, inilah disebut dengan landasan visional. Kemudian ketahanan nasional atau landasan konseptual ini akan kita bahas pada pertemuan mendatang, dan kemudian dokumen rencana pembangunan atau landasan operasional, ya. Ini nanti akan kita bahas pada topik-topik berikutnya. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang wawasan Nusantara. Di mana posisi dalam skema ini, dalam hierarki ini, disinilah posisi dari wawasan Nusantara. Nah, tadi sudah saya jelaskan para peserta pembelajar bahwa semua negara di dunia, semua bangsa di dunia ini pasti memiliki latar belakang bagaimana cara pandangnya dirumuskan. Nah, dalam konteks Indonesia, bagaimana wawasan Nusantara itu dirumuskan, dilatar belakangi oleh 3 aspek berikut. Pertama, secara historis atau secara sejarah. Mengapa kita memiliki pemahaman yang sama, yaitu keinginan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Kita memiliki konsensus yang sama. Kita memiliki kesepakatan untuk menjadi satu negara yang sama. Itu karena kita memiliki latar belakang sejarah yang sama. Apa itu? Ya, seluruh pulau di negeri ini pernah mengalami bagaimana pahitnya dijajah. Ya, bagaimana ratus-ratus tahun kita diduduki oleh bangsa lain, dan itu tidak enak, itu menyakitkan, dan pengalaman itu, sejarah itu justru memicu dan memotivasi seluruh bangsa yang mendiami pulau-pulau di Nusantara untuk bersatu padu bagaimana membentuk sebuah negara yang satu, yaitu Indonesia, ya. Kedua adalah sama-sama pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah, ya. Entah karena faktor penjajahan atau kita pernah memiliki antar pulau ini kekuasaan kuno,
ya, kerajaan-kerajaan yang terpisah, maka sulit sekali menjadi satu kesatuan. Nah, latar belakang inilah yang akhirnya memotivasi, menginspirasi adanya negara kesatuan, karena pengalaman pahit bahwa kita pernah sama-sama dijajah, ya, itu pertama. Kedua adalah secara aspek geografis dan sosial budaya, ya. Secara geografis kita berada di posisi yang unik, ya. Nanti kita jelaskan bagaimana keunikan wilayah Indonesia yang berada di dalam persilangan antar dua faktor yang saling bertolak belakang. Satu sisi ini memberi keunikan dan memberi kontribusi yang cukup unik, ya, tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kemudian secara sosial budaya terdiri dari entitas budaya yang heterogen. Karena wilayah kita kepulauan, etnisnya ribuan, bahasanya ribuan, maka inilah yang menyebabkan kita memiliki keragaman, kebinekaan. Nah, keragaman inilah kemudian justru menjadi latar belakang mengapa kita bercita-cita dan sepakat menjadi satu kesatuan, tetapi berdasarkan entitas atau unsur-unsur budaya yang beragam. Ya, maka kemudian nanti terumus dalam sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah aspek geografis dan sosial budaya. Aspek ketiga yaitu geopolitis dan kepentingan nasional, ya. Baik cita-cita nasional kita yaitu mewujudkan negara yang merdeka. Nah, ini karena dilatar belakangi oleh penjajahan tadi, berdaulat, adil dan makmur. Ya, tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya kira ini tujuan negara, sudah pernah saya jelaskan. Kemudian visi nasional, ya, ini terkait dengan apa visinya. Tadi wawasan Nusantaranya itu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, ya. Religius itu bukan berarti berdasarkan agama tertentu, tidak, tetapi sebuah kesadaran moral bahwa kita sepakat menjadi satu negara itu tentu ingin terciptakannya sebuah nilai-nilai religius, nilai-nilai keagungan moral yang kita yakini, ya, walaupun dengan agama yang beragam. Kemudian manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Inilah saya kira cita-cita, karena cita-cita itu pasti sebuah nilai yang ideal yang ingin diraih. Nah, para peserta pembelajar, inilah latar belakang konsepsi dari wawasan Nusantara. Mengapa kita sepakat menjadi satu negara? Karena latar belakangnya ini, secara sejarah kita pernah mengalami nasib yang sama, yaitu bangsa yang bersama-sama pernah dijajah. Secara geografis dan budaya, kita berada di wilayah yang sama, di mana wilayah kita ini berada di persilangan yang unik antar berbagai dua unsur yang saling bertolak belakang di dunia. Kemudian secara budaya kita memiliki keragaman, ya, basis budaya kita berkultur pada karakter agraris dan maritim. Kemudian secara geopolitik dan kepentingan nasional kita memiliki orientasi-orientasi yang sama, tujuan-tujuan yang sama. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa kita sepakat menjadi negara kesatuan yang berbasis pada wawasan Nusantara. Nah, para peserta pembelajar ini sekedar menampilkan bagaimana besarnya dan luasnya wilayah Indonesia. Anda bisa bayangkan menjadi sebuah negara yang satu, negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau seperti ini, saya kira sebuah tantangan sekaligus kehebatan yang luar biasa. Nah, ini saya kira kalau kita bandingkan dengan negara lain, ini sebuah kelebihan bangsa Indonesia. Indonesia itu sangat besar, sangat luas, heterogen, dan dinamiknya luar biasa. Jadi ini merupakan sebuah integrasi nasional, kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita sadari bersama. Luasnya bukan main. Kalau kita tempuh melalui pesawat dari Banda Aceh sampai Jayapura atau Papua, membutuhkan setidaknya waktu non-stop 6,5 jam. Saya kira ini menjadi satu wilayah negara yang satu, ya, negara kesatuan dengan ribuan pulau. Ini saya kira kalau tidak didasari pada cita-cita yang sama, tekad yang sama, kesadaran yang sama, saya kira akan sulit terwujud.
Begitu juga persoalan tentang budaya. Kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari keragaman etnis, budaya, bahasa yang beragam. Ada ribuan kekayaan khazanah budaya yang dimiliki bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita bisa saksikan ini hanya ilustrasi-ilustrasi dan contoh-contoh bagaimana keragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, ini tentang bagaimana posisi silang bangsa Indonesia di antara dua aspek yang saling bertolak belakang di dunia. Inilah posisi unik wilayah Indonesia. Secara geografis, kita berada di persilangan antara benua Australia dan Samudra Hindia. Secara demografi, kita ada di antara negara yang berpenduduk jarang, yaitu Australia, dengan penduduk yang sangat padat, ya, RRC dan Jepang. Secara ideologi, kita berada di persilangan antara liberalisme di selatan, ya, seperti Australia dan Selandia Baru, dengan komunisme di utara, ya, RRC, Vietnam dan Korut, ya. Secara politik, kita berada di persilangan negara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di utara, ya, bersama ini. Kemudian secara ekonomi, kita berada di persilangan antara ekonomi kapitalis yang biasanya ini berhaluan pada pasar bebas individualistik dengan ekonomi sosial, ya, di mana pasar dikontrol sepenuhnya oleh negara. Kemudian secara sosial kita juga berada di persilangan antara masyarakat individualisme yang menjunjung nilai-nilai privasi, ya, kebebasan berekspresi individu, dengan masyarakat sosialisme di mana negara sangat mengontrol kehidupan publik, ya, bahkan privasi. Kemudian budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Kemudian secara pertahanan keamanan, kita berada di wilayah kekuatan maritim di selatan dan wilayah kontinental, ya. Jadi kalau kita lihat dari posisi silang ini, betapa Indonesia berada di dalam titik yang sangat strategis sekaligus krusial, karena berada di persilangan-persilangan dua nilai kontradiktif. Inilah yang akhirnya menjadi bagian dari proses pembentukan cara pandang bangsa Indonesia. Maka itu para peserta pembelajar ingat mengapa saya sebut dulu dalam penjelasan tentang ideologi. Ideologi Pancasila itu bersifat sintetik, ya, memadukan berbagai unsur, walaupun nilai dasarnya digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Tapi ketika diolah, dirumuskan, ya, kemudian disahkan, itu juga memperhatikan perpaduan-perpaduan ini. Nah, para peserta pembelajar, mari kita mengerucut pada bahasan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, mari kita pahami pengertian dasar apa itu geopolitik, ya. Geopolitik itu berasal dari kata geo, ya, kata Yunani geo itu artinya bumi. Dan politik itu adalah bagaimana pengelolaan kekuasaan. Nah, geopolitik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan letak bumi atau wilayah dalam menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mewujudkan suatu tujuan. Atau dengan kata lain, geopolitik ilmu yang mempelajari hubungan antar faktor geografi, strategi, politik suatu negara, sedangkan implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, pengertian geopolitik itu intinya adalah konsep pengelolaan kekuasaan dalam sebuah negara yang dibentuk berdasarkan karakter wilayahnya. Nah, itulah mengapa di dunia ini ada keragaman jenis sistem tata kelola negara. Ada jenis ideologi yang berbeda-beda. Ada cara pandang yang beragam. Yang antar negara tidak bisa disamakan karena semua negara pasti memiliki karakter, memiliki bentuk wilayah, posisi wilayah yang berbeda-beda. Nah, bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekhasan wilayahnya yang berada di persilangan antar dua
faktor yang saling bertolak belakang tersebut. Kemudian bentuk wilayahnya terdiri dari daratan dan lautan, dan karakter budayanya adalah masyarakat agraris maritim. Inilah yang membentuk wawasan Nusantara. Nah, para peserta pembelajar, mari kita menengok atau menelaah konsep-konsep tentang geopolitik. Mari kita pelajari dulu dari teori-teori yang dikemukakan oleh para pemikir barat ya. Karena kita tahu bahwa kita mengenal tentang konsep nation state, negara bangsa, negara modern itu juga tidak lepas dari rujukan terhadap konsep-konsep yang dibentuk barat. Harus diakui bahwa terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah penjajahan itu sendiri. Dengan demikian, kita menjadi negara modern pun sebetulnya juga dikontribusi dari sejarah penjajahan itu. Maka Barat adalah salah satu referensinya. Nah, tidak ada salahnya kalau mari kita menelaah bagaimana orang Barat merumuskan atau mengkonseptualisasi tentang geopolitik. Pertama, pemikir yang bernama Friedrich Ratzel ya, tahun 1844 sampai 1904. Ratzel mendefinisikan geopolitik sebagai ilmu bumi politik atau political geography, yaitu negara diandaikan atau diibaratkan seperti makhluk hidup ya, atau organisme yang membutuhkan ruang hidup ya. Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik, bangsa dan negara terikat oleh hukum alam. Jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi atau pemekaran wilayah. Negara-negara besar mempunyai semangat ekspansi, militerisme dan optimisme. Nah, kalau kita lihat konsepnya Ratzel ini, memang di dalam kondisi dunia yang sudah damai seperti ini, satu sisi ini mengerikan, sebuah cara pandang yang mengandaikan negara itu seperti makhluk hidup. Orang untuk hidup, untuk bertahan hidup, mengembangkan kehidupannya, itu dibutuhkan korban, dibutuhkan sumber daya yang harus dikonsumsi untuk melangsungkan kehidupannya. Seperti dalam diri kita sendiri, ketika kita ingin sehat, ingin menyambung nyawa, maka kita butuh makan. Ketika kita makan, pasti kita harus menjadikan komoditas tertentu dijadikan objek yang kita makan. Padi kita masak, kita panen, kita masak, kemudian kita makan. Begitu juga lauk, kita harus membunuh binatang, membunuh ikan untuk kita makan. Sehingga terbunuhnya ikan adalah sebagai prasyarat untuk melangsungkan kehidupan. Nah, begitulah gambaran tentang negara menurut Ratzel, bahwa sebuah negara akan eksis, akan berkembang kalau dia berekspansi. Inilah sebetulnya embrio awal ajaran tentang kolonialisme, tentang ekspansionisme. Maka muncullah penjajahan. Nah, ini memang di dalam situasi yang sudah damai, cara pandang semacam ini cukup mengerikan. Kedua adalah Rudolf Kessler. Ini hampir sama, juga sama, mendefinisikan negara sebagaimana organisme. Maka muncul ekspansionisme, pengembangan wilayah, ada penjajahan, ya, ada pemekaran. Ya. Satu negara harus menguasai negara lain untuk kepentingan negara yang kuat, mendominasi, mensubordinasi negara yang lemah. Nah, ini menurut Rudolf Kessler hampir seiring. Kemudian Haushofer hampir mirip juga, cuma dia lebih menekankan bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebuah negara itu diandaikan seperti hukum alam, ya. Nah, di dalam hukum alam itu berlaku yang disebut dengan hukum survival fit. Yang kuat, yang unggul, yang lebih berkualitas itulah yang akan bertahan hidup dan terus berkembang. Nah, pandangan ini akhirnya akan melabeli negara-negara atau bangsa-bangsa tertentu yang dianggap lebih unggul dari bangsa lain. Dan bangsa-bangsa yang dianggap unggul inilah yang diberi otoritas menentukan negara lain, termasuk pembagian wilayah. Nah, pandangan ini tentu saja sangat bernuansa rasis, karena menganggap ras tertentu atau bangsa tertentu lebih tinggi
daripada bangsa yang lain yang dianggap lebih rendah. Maka di sini Haushofer memberi penjelasan untuk sebuah negara unggul ini, maka dia membutuhkan kekuatan darat yang kuat, kemudian mengembangkan di lautan, dan inilah kemudian terjadi ekspansi besar-besaran dan menjadi dasar bagi pembagian wilayah di dunia menjadi region-region yang dikuasai oleh bangsa-bangsa unggul. Siapa bangsa unggul itu menurut Haushofer, dan ini latar belakangnya adalah Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa dan juga oleh Jepang. Nah, ini adalah implementasi atau pengejawantahan dari konsepnya Haushofer ini. Kemudian ini saya kira bisa dibaca, hanya sebuah data saja, saya lewati. Nah, bagaimana dengan geopolitik Indonesia? Kalau kita tengok, kita telah tadi konsep-konsep dari pemikir barat sedemikian mengerikan dan tidak manusiawi. Nah, Indonesia sebagaimana saya katakan tadi memiliki latar belakang yang unik. Maka konsep wawasan kita disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, bagaimana konsep wawasan Nusantara? Itulah yang menjadi landasan dan substansi dari geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitiknya? Pertama, pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, inilah dasar moral atau fundamen moral bangsa Indonesia. Saya kira ini saya sudah jelaskan mengapa posisi agama unik dan berbeda dengan di dunia barat, karena kita memiliki kekhasan baik secara sejarah maupun secara tata nilai, ya. Cara pandang keyakinan-keyakinan kita mengenai alam semesta, mengenai kehidupan memang berbeda. Sejarahnya berbeda sehingga entitas agama dan keyakinan itu justru menjadi bagian dari cara pandang geopolitik bangsa Indonesia. Itu pertama. Kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Ini saya kira dilatar belakangi oleh faktor sejarah penjajahan. Bahwa di dalam situasi dijajah tidak enak, pahit, dan itu menderita, sehingga bangsa Indonesia kita mencintai kedamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan, karena kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk membangun peradaban dan martabat sebuah bangsa. Ketiga, bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saya kira ini berkaitan dengan persoalan tadi. Kemudian keempat, bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme, rasionalisme, dan chauvinisme. Nah, para peserta pembelajaran inilah tadi yang saya sampaikan, bahwa cara pandang Rudolf Kätzlern, Haushofer, Hetzel tadi tidak cocok dengan bangsa Indonesia, karena kita tidak menghendaki bangsa lain merasa lebih unggul. Kita tidak memiliki cara pandang disahkan untuk mencaplok negara lain, mengekspansi negara lain, memekarkan dengan cara menggusur negara lain. Ya, jadi bangsa Indonesia pada dasarnya menolak paham ekspansionisme. Kemudian dalam hubungan luar negeri, hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan atau nasionalisme. Artinya apa? Bahwa cara berinteraksi dengan kelompok lain di luar negara Indonesia didasarkan pada hubungan-hubungan kebangsaan. Ya, nasionalisme bukan berdasarkan keyakinan, adat istiadat itu, tapi lebih pada hubungan kebangsaan, bahwa kelompok manusia lain yang terikat pada kelompok kebangsaan lain itulah kemudian diikat dalam sebuah hubungan antar negara. Nah, nanti kalau di dalam geostrateginya ada istilah bebas aktif dan lain sebagainya. Nah, menurut ajaran Pancasila, geopolitik dimaknai sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu negara dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut. Tadi yang saya sebut dengan posisi persilangan itu justru memberi kontribusi ya, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah nasional dan menentukan kebijakan pemerintah secara ilmiah
berdasarkan realitas yang ada dengan cita-cita bangsa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat deskripsi ini cukup bagus secara konseptual bahwa cita-cita bangsa Indonesia ini yang dilatar belakangi oleh posisi geografis sedemikian rupa itu justru memberi kontribusi kita untuk bisa merumuskan kebijakan yang bersifat nalar, masuk akal, sehingga realita yang ada itu akan berkesesuaian dengan cita-cita bangsa ini. Nah, bagaimana perwujudannya? Perwujudan wawasan Nusantara itu menyangkut aspek demikian. Pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ya. Makanya mengapa bentuk negara kita adalah Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada istilah NKRI harga mati. Mengapa kok tidak federal? Kita pernah mencoba itu, ya. Di dalam sejarah bangsa ini kita pernah memiliki bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, tapi tidak bertahan lama. Karena hakikatnya kita secara historis, secara psikologi, secara sosial budaya memang bangsa yang memiliki kehendak untuk hidup bersama dalam satu kesatuan sebuah negara. Nah, bahwa akhir-akhir ini ada upaya-upaya kelompok tertentu disintegrasi bangsa, bahkan sampai pada tuntutan memerdekakan diri, ya, itu saya kira secara konsep wawasan Nusantara ini tentu tidak tepat dan menjadi bagian dari konsep negara bentukan. Tentu itu mengingkari kalau ada separatisme seperti itu. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Memang antar pulau memiliki komoditas yang berbeda, kultur ekonomi yang berbeda, sumber daya yang berbeda. Namun karena kita sudah sepakat menjadi satu bangsa, maka justru kepulauan yang beragam itu menyatukan konsep ekonomi kita. Maka kalau di dalam konstitusi kita, karakter ekonomi kita adalah berbasis pada kekeluargaan, berorientasi pada keadilan sosial. Itu adalah wujud nyata di dalam ideologi kita yang kita ingin raih bersama. Kemudian demikian juga Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Memang diakui di Indonesia ini memang harus disadari ada keragaman budaya, ada heterogenitas, ada pluralisme, ada multikultural, ya. Tetapi sebagai sebuah satu negara, satu bangsa, maka kita harus menyadari bahwa budaya-budaya daerah yang unggul tersebut, ya, sebagai juga budaya nasional, ya. Maka bagus sekarang ada kultur baru bahwa setiap 17 Agustus berbagai adat istiadat bangsa-bangsa di Indonesia ini diberi tempat untuk diekspresikan, tidak hanya didominasi oleh jumlah penduduk yang dominan seperti Jawa saja, tapi luar Jawa, ya, itu harus diberi tempat untuk berekspresi, dan itu bagian dari budaya nasional. Kemudian yang terakhir adalah kepulauan itu juga sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Nah, kondisi kepulauan, faktor keragaman budaya, latar belakang sejarah sebagai bangsa yang pernah dijajah, maka itu membentuk bagaimana konsep pertahanan keamanan di Indonesia. Maka sejarah tentara di Indonesia sebagai alat aparatur negara dalam menjaga kesatuan pertahanan keamanan, maka itu bersifat khas, ya, sebagai penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, para peserta pembelajar, karena wilayah menjadi faktor penting dalam perumusan geopolitik, maka ada unsur yang disebut dengan batas wilayah. Nah, secara yuridis atau secara perundangan, batas wilayah Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang meliputi bagaimana garis batas darat, laut, dan udara itu ditentukan. Nah, secara singkat saja, kalau wilayah daratan saya kira tidak usah saya jelaskan. Kita ini secara daratan berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, ya. Kemudian wilayah laut ini yang ada dinamika di sini, ada beberapa perkembangan. Nah, wilayah laut Indonesia dulu pernah mengacu pada ordonansi tahun 39. Ya, ini memang mengacu pada undang-undang dari negara penjajah, ya, terutama memang Belanda.
karena yang menjajah pada waktu itu adalah Belanda, sehingga batas laut kita ini menjadi tidak adil karena antar pulau nanti bisa terjadi itu bukan wilayah Indonesia. Maka sejak ada deklarasi Juanda 57, kemudian disambung dengan Kontinental 69, ZEEI tahun 80, kemudian Konvensi Hukum Laut tahun 82, maka ada perubahan yang mengakomodasi tentang batas laut di Indonesia. Nah, para peserta pembelajar ini saya tunjukkan bagaimana wilayah laut Indonesia yang berwarna ungu di dalam negara antar pulau di Indonesia ini mutlak menjadi wilayah laut Indonesia berapapun luasnya antar pulau ini. Nah, kemudian ini ada ZEE, zona ekonomi eksklusif, dan yang berwarna biru ini adalah laut lepas atau laut internasional. Nah, ini saya kira secara sederhana ada gambar di sini. Batas lautan itu ada 3 kategori, disebut dengan laut teritorial atau laut wilayah negara paling dekat ya. Kalau di Indonesia ini ada 12 mil, ini berlaku hukum internasionalnya ya. Yaitu 12 mil ini adalah penuh milik negara yang bersangkutan ya. Kemudian di luar ini adalah zona ekonomi eksklusif, ya ini 200 mil atau 350 dengan landasan benua. Ini disebut dengan hak eksklusif ekonomi negara pantai. Nah, ini negara yang paling dekat ini berhak menggunakan memberdayakan, memanfaatkan sumber daya yang ada di sini ya. Ada ikan, ada kandungan mineral biota laut, ada bahan tambang ya, minyak dan lain sebagainya. Itu adalah hak milik dari negara landasan benua yang ada paling dekat dengan laut teritorialnya. Kemudian di luar itu disebut dengan laut lepas. Ya, ini tentu akan diatur oleh badan otoritas internasional. Nah, ini saya kira dalam gambar yang lain. Sementara kalau wilayah udara, ini adalah teori batas udara. Kemudian ini teori, ada istilah the air freedom theory. Ini silakan dibaca. Ini definisi dan ketentuan dari teori-teori kedaulatan udara. Nah, jarak batas ruang udara, teori keamanan, teori penguasaan, teori ruang udara, ini beberapa teori yang menentukan tentang batas udara. Nah, bersamaan dengan semakin canggihnya teknologi, ada beberapa perkembangan tentang batas udara. Indonesia, untuk konteks Indonesia, batas wilayah udara mengikuti pola cerobong ya. Tadi ada istilah cerobong. Wilayah udara ditarik vertikal dari batas wilayah ke bawah dan ke atas. Nah, Indonesia menetapkan batas atas wilayah udara itu berdasarkan Undang-Undang nomor 30 nomor 20 pasal 30 Undang-Undang nomor 20 tahun 82 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, inilah para peserta pembelajar bentuknya ya. Jadi kalau ini ada kepulauan Indonesia dengan batas lautnya tadi, ini nanti ditarik ke atas ya, seperti cerobong ini, Anda bisa lihat di sini. Nah, inilah batas wilayah udara. Indonesia menganut konsep tanpa batas sampai ruang angkasa ya. Jadi ditarik berdasarkan seperti cerobong seperti ini. Nah, para peserta pembelajar, tujuan wawasan Nusantara itu tuh ada 2 dimensi. Ada yang tujuannya ke dalam, orientasinya ke dalam, ada yang keluar. Kalau ke dalam itu ya menjamin perwujudan persatuan, kesatuan segenap aspek kehidupan nasional ya. Sejak dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ya, tujuan wawasan Nusantara ke dalam itu ya untuk membina persatuan dan kesatuan. Ya, jangan sampai ada disintegrasi, perpecahan, apalagi berdasarkan sentimen kelompok primordial seperti agama, suku, ras. Itu tentu bukan dari tujuan wawasan Nusantara kita. Tujuan kita ke dalam memupuk kehidupan bersama itu adalah untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan. Sedangkan tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Nah, tujuan keluar ini tentu terkait dengan bagaimana kita berelasi dan berinteraksi dengan
dunia internasional, negara-negara lain, dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Tentu ini penuh perubahan-perubahan yang cepat, apalagi akhir-akhir ini Indonesia harus mampu beradaptasi dan tepat memposisikan diri di antara berbagai dinamika tersebut. Nah, para peserta pembelajar, saya kira itulah penjelasan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Para peserta pembelajar yang budiman, tentu dalam kehidupan sebuah bangsa, apalagi Indonesia adalah negara yang begitu luas, begitu besar, dengan keragaman yang begitu banyak, baik dari agama, etnis, ras, suku, bahasa, dan lain-lain, maka dinamikanya luar biasa. Mohon para peserta pembelajar untuk mengembangkan diri, termasuk mencermati dan mengkritisi fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Saya ingatkan, sering saya sederhanakan dalam penjelasan mengenai pendidikan kewarganegaraan ini, kita menjadi satu negara ini ibaratnya negara ini sebuah rumah. Dan kita adalah menjadi bagian dari penghuni di dalamnya. Kalau rumah ini tidak kokoh, tidak kita perkuat dengan tetap menjalin rasa kesadaran bersama, maka jika terjadi gejolak, apalagi kalau ada permasalahan yang berlarut-larut terjadi dan menyebabkan perpecahan, konflik sosial, kemudian mengancam kehidupan bersama, maka seluruh penghuni rumah tersebut juga akan terkena imbasnya. Oleh sebab itu, dengan kajian topik ini, semoga bisa menumbuhkan kesadaran kita untuk menjaga kebersamaan sebagai anak bangsa dan sebagai generasi penerus untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian, mohon dikembangkan secara mandiri, semoga bermanfaat. Dan jika ada kelemahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Selamat belajar. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.